Welcome back at RF Channel YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan kita kali ini bersama dengan Mas Adi Prasetya tidak hanya membahas mengenai Forex. Jadi sebenarnya Mas Adi ini juga mendalami mengenai penggunaan data atau sebut dengan quantitative analysis juga pada pasar modal, tentunya adalah berinvestasi pada saham. Nah, buat teman-teman yang saat ini sudah berinvestasi saham, ya mungkin di tahun 2021 ini mengetahui bahwa ada sebuah gebrakan dari Bursa Efek Indonesia untuk mengubah sektor daripada sektor-sektor yang sudah ada sebelumnya. Misalnya teman-teman dulu mungkin juga mengetahui ada sektor mining, ada sektor agriculture gitu ya. Nah, saat ini sektor-sektor itu sudah tidak ada dan ada penghuni baru yaitu sektor teknologi. Tentunya menarik sekali. Dan akhirnya pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Adi Prasetya, yang mana baru saja Adi ini sedang mendevelop atau sedang membuat buku ya. Selamat bergabung kembali di RF Channel, Adi. Kita punya topik kali ini yang mana namanya adalah cara profit maksimal di sektor yang baru. Semua orang pengen dapat cuan, pengen dapat untung. Dengan diubah sektor ini, menurut Bursa Efek Indonesia adalah sebuah skema yang lebih baik. Nah, dia nggak jawab apa-apa nih. Belum. Nah, dari saat ini yang mengalami perubahan dan mungkin yang belum tahu, bisa cerita nggak mengenai sektor yang baru ini apa dasarnya dan bagaimana dari yang Adi sudah coba analisa? Pertama, saya sangat mengapresiasi banget buat bursa untuk melakukan pengembangan ya terhadap Bursa Efek Indonesia. Yang pertama menurut saya yang keren adalah dulu kan kita rada susah ya untuk debut ini blue chip atau ini second linear. Nah, bursa tuh datang dengan klasifikasi 3 papan. Nah, jadi sekarang tuh bursa udah klasifikasiin sendiri. Ada papan utama, pengembangan, dan akselerasi. Di mana istilahnya papan utama ini dari segi aset paling gede, pengembangan yang kedua, akselerasi yang paling kecil. Jadi sebenarnya ini pembabakan lebih mudah untuk mengetahui capitalizations dari saham tersebut. Sebenarnya lu sendiri mulai tahu adanya papan pengembangan dan utama baru-baru sekarang aja? Baru-baru sekarang? Iya sih, Udah lama sebenarnya. Udah lama sebenarnya. Cuma memang inilah yang perlu kita garis bawahi. Selama ini kita tidak mengetahui. Jadi kalau kita pergi ke Bursa Efek Indonesia itu ya, papan pengembangan dan utama tuh sudah ada. Memang betul yang akselerasi itu baru ada. Tapi yang menarik adalah pada hari ini kita bisa melihat secara langsung justifikasi dan klasifikasinya di IDX kan? Iya, ini dia yang memang besok-besok mungkin ini ya informasi juga kepada Bursa Efek kalau bikin sesuatu emang harus sosialisasikan sampai kemana-mana gitu ya. Oke, terus gimana nih? Iya, terus yang kedua tentunya yang harus kita kasih perhatian adalah sektornya sendiri ya. Sektornya sendiri dari 9 ke 12 sektor. Bagus atau enggak ya mari kita bahas satu persatu. Iya, jadi sekarang ada sektor apa jadi? Ada energi, ada barang baku, industri, barang konsumen primer, non primer, kesehatan, keuangan, properti, teknologi, infrastruktur, transportasi dan produk investasi tercatat. Tapi untuk saham yang di sektor ke-12 produk investasi tercatat saya nggak bisa temuin di dalam website IDX. Jadi rata-rata perusahaan-perusahaan yang berbasis investasi itu kayak misalnya BMTR itu masuknya ke industri di sektor baru. Oh, dulu kan di trade. Belum ada di produk investasi tercatat. Mungkin ini maksudnya bukan di saham kali yang ke-12 ini. Soalnya nggak ada. Oke. Nih teman-teman bisa lihat di sini nih, klik. Oke. Nah, di sini sektor. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk dalam. Yang 12 itu yang tadi yang itu belum ada di sini. Oke, ketika Adi sudah mencoba mengolah data dan sambil nulis buku mengenai kinerja daripada saham yang ada di dalam sektor yang baru ini, apa yang ditemukan nih? Apa yang menarik untuk bisa kita ambil keuntungan ataupun suatu celah yang bisa kita ambil? Pertama mungkin beda. Kita bahas bedanya dulu. Misalnya dulu di sektor yang lama nih, saya ada contekannya. Ini sektor lama, ada agri, mining, basic industry, waste industry, consumer, property, infrastructure, finance, dan trade, ya kan? Di sektor lama itu semua yang berhubungan dengan mining itu di sektor kedua, mining. Nah, sekarang itu yang core bisnisnya tidak di mining pertambangan itu dipindahin ke basic yang kedua. Basic yang barang baku.
Jadi kayak misalnya Antam itu dia pindah ke sektor kedua yang diklasifikasi sektor baru. Oh, Antam karena mining udah tidak ada, dia ke bahan baku. Dia ke bahan baku. Iya pasti bahan baku ya karena kan dia mining ya. Iya, tapi dulu kan di mining bukan ke basic. Oke. Nah, di mining. Terus sektor agriculture nih. Dulu kan ada agriculture ya, sektor 9 sektor. Isinya kayak AALI, LSIP gitu kan. Itu sekarang kan udah nggak ada nih agriculture. Udah nggak ada, dia pindahnya itu ke consumer primer. Bedanya apa sih consumer primer sama consumer non primer? Consumer primer itu adalah perusahaan yang mengeluarkan produk yang produknya itu tidak terpengaruh dengan siklus ekonomi. Ada ya? Kayak misalnya kalau di sini tuh minyak goreng, terus kayak misalnya jual produk-produk yang sabun, Sesuatu yang digunakan orang dan tidak bisa tawar lah ya. iya. Kalau yang di sebelahnya non primer atau cyclist tuh yang baju. Oke. Jadi kayak Sril masuk ke sini. Seritek, LPPF. Iya. Iya. Terus dulu di consumer itu kesehatan dijadiin satu. Sekarang di sektor baru dipisahin. Ada sektor ke-6 yaitu kesehatan, health. Ya. Berarti ada Kalbe Farma. Ya, ada Kalbe Farma di sana Ada paling banyak. Siloam. Ada Mitra Keluarga. Iya. Iya, Mayapada Hospital. Nah, Iya kan? Oke, siap. Nah, terus yang uniknya saya mencoba untuk melihat performa dari masing-masing sektor bila Anda berinvestasi di LQ45. Saya tekenin LQ45. Jadi di sini adalah performanya ini adalah ketika Anda berinvestasi misalnya nih di sektor lama tahun 2018 Iya. di saham-saham LQ45 yang berada di sektor agriculture. Bobotnya sama ya. Jadi misalnya ada 5 saham ya, berarti dibagi 5, bukan ngikutin kapitalisasi. Berarti ketika nanti di tahun 2019-nya dia keluar dari LQ45 berarti tinggal 4 saham. Misalnya tinggal 4 saham ya, berarti performanya 4 saham di rata-rata. Kalau 6 jadi 6 saham. di rata-rata. Tapi sama besar Sama bobotnya, besar bobotnya. bukannya mengikuti kapitalisasi seperti pembuatan indeks ya. Bukan. Ini analisa versi saya. Apa yang kita dapat di sini? Jadi untuk 3 tahun terakhir, 2020, 19, 18 karena 18. 2021 belum habis. iya Oke. belum habis. Kalau menggunakan sektor yang lama, Ya, kalau menggunakan sektor lama, yang paling unggul itu adalah ini mining menarik ya. mining dan basic industry. Mau dilihat sahamnya? Basic industry kita bisa oke lah, mining kita tahulah nama-nama sahamnya. Coba mau lihat. Mau Oke. dilihat sahamnya tahun yang menarik tahun berapa? 2020 2020 lah. untuk mining ya berarti. Ada Sektor- PTBA nih. Sektor lama. Antam ada nggak sih? Nih, kita langsung lihat. Ini sektor lama mining. Nah, ini saham-saham di mining tahun 2020. Oke. Berarti kita boleh bilang orang-orang yang investasi di saham mining tahun 2020 ini seneng lah. Iya, Karena untung gede. iya. Berarti statement bahwa ketika corona ini menghancurkan dan membuat rugi ini separuh benar lah ya. Separuh benar sih sebenarnya. Iya. Lu salah invest aja. Iya. Enggak juga sih, itu ada pembahasan panjangnya. Oke. Ada pembahasan panjangnya. Dimana sebenarnya kalau kita ngelihat gedenya itu adalah di Antam. Ini returning di Antam, Oke. Indi, Inco. Ini ada hubungan sama Om Elon lah. Iya, ada Siap. hubungan sama Elon Musk. Lanjut. Nice ya. Oke, baik. Oke, jadi kalau di sektor lama mungkin 3 tahun terakhir ini yang paling bagus tuh di mining dan di basic industry. Mau dilihat juga basic industry. Basic industry biar teman-teman bisa lihat. Oke, mungkin kita sembari lu keluarin kita mau bahas sedikit bahwa ini kita sedang studi ya kan. Jadi 2019. berusaha untuk melihat secara sektoral di dulu sebelum daripada perubahan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, kita pengen melihat di 3 tahun terakhir ini siapa sih yang perform secara sektor dan yang mana sahamnya gitu. Tapi ini adalah bukan sebagai sebuah rekomendasi. Kenapa? Karena di masa yang akan datang kita juga tidak tahu apakah memiliki kinerja yang sama. Dan juga telah terjadi perubahan secara sektoral. Ya. Nah, jadi itu perlu jadi catatan buat teman-teman. Tapi karena banyak sekali yang bertanya apa impact-nya ketika sektor diganti, ya tentunya kita harus bahas dengan seperti ini. Dan kita
untuk tidak merepotkan melihat 720 sekian saham di kanan kita 722, yang kita pakai dalam 3 tahun terakhir ini ada indeks LQ45. Jadi syaratnya saham-saham ini harus ada di LQ45. Ketika dia keluar ya berarti akan dicabut di tahun tersebut. Kira-kira gitu ya. Iya. Oke. Sekarang kita pergi ke basic industry, di mana basic industry rupanya ada 6 perusahaan. Dan ini memiliki performance yang bagus dalam data 3 tahun terakhir. Mempunyai peak performance-nya 2019 gara-gara tuh ada saham Barito Pacific dan saham TPIA. Ini yang membuat return dia gede di tahun 2019. Berarti kalau kita keluarkan yang abnormal, maka sebenarnya nggak terlalu oke lah ya kalau kita lihat ya. Iya. Karena kalau melihat INKP-nya kan justru malah jatuh seram ya. Iya. Ditambah dengan WSBP gitu kan, Waskita Beton Precast gitu ya. Cuma ini di indeks LQ45. Iya. Nah, Oke. terus gimana kalau kita ngelihat di sektor baru? Nah, sekarang kita pindah apabila saham-saham lama ini digeser dengan sudut pandang sektor yang baru. Berarti gitu ya? Iya. Oke, apa yang terjadi? Nah, ini di sektor baru. Sebenarnya saya mau highlight sebenarnya kalau di sektor baru itu di LQ45 ya. Transportation dan teknologi itu isinya Kenapa kurang nol? ada. Karena Kenapa transportasi ya, yang di LQ45 nggak ada masuk saham, nggak ada emiten di sektor transportasi masuk ke LQ45 dalam 3 tahun terakhir. Terakhir kali masuk tuh taksi. Di Wah, tahun Bluebird nggak pernah juga ya? nggak pernah masuk. Saya ingat saya nggak pernah masuk. Ya berarti Taksi ini, kalau nggak salah. ini adalah tantangan buat semua emiten yang ada di teknologi dan di transport ini bisa segera naik kelas ke LQ45 Iya. berarti ya. Oke, kita tunggulah siapa yang selanjutnya. Mungkin Tokopedia kali ini. Oh iya, tuh ntar masuknya teknologi. Teknologi, Masuknya teknologi. iya. Nah. Oke, terus kita apa yang kita dapatkan dari kondisi yang baru? Di Kayaknya kondisi- barang baku menarik ya. Di kondisi yang di sektor yang baru selama 3 tahun terakhir, gara-gara Antam itu pindah sektor dari mining ke bahan baku. Nah, jadi yang dia perform tuh adalah di bahan jadi baku. di Terus barang TPIA juga masuk sini, Barito juga masuk sini. Oh, jadi Jadiin satu. Jadi di sini mendapatkan sentimen positif karena Antam pindah sini, TPIA dan BRPT masuk sini. Oke, lalu ada sektor terbaik kedua. Di sini sisanya minus ya. Pak. Kayaknya minus sisanya ya. minus. Tapi emang ISG 3 tahun terakhir emang minus. Tapi kalau saya perhatikan juga yang minus kecil ini juga perlu perhatian karena dia berarti menjadi sektor yang stabil di. Misal ya, mungkin yang agak lumayan sih menurut saya kayak infra ya nggak juga sih karena dia minusnya 21 ya di sana ya. Jadi besar ya. Energi gimana? Minusnya kan sama-sama kurang di bawah 10%. Iya, cuman saya pernah ngeriset untuk sektor energi itu sifatnya emang minus tidur minus meledak, tidur minus meledak. Cyclical dong Iya, berarti. cyclical. Oke, ya karena ada transfer pricing dari harga saham, dari harga komoditi tuh harga sahamnya juga. Sebenarnya saya buat pembabakan sektor ini buat investment sih pertamanya. Cuman jadi ketemu beberapa sektor yang kayaknya menarik untuk bisa dilanjutin risetnya untuk ditradingin nanti. Wah, berarti kita mesti jawab itu di ini nih di video selanjutnya. Oke. Gitu ya. Tapi ini jadi satu yang menarik ya teman-teman semua yang pada hari ini dan juga teman-teman bertanya bahwa apa impactnya terhadap sektor yang baru. Impactnya terhadap sektor yang baru adalah sektor yang baru belum bisa dibaca pergerakan indeksnya karena datanya masih sedikit dong. Datanya masih sedikit. Yang saya lakukan adalah walaupun masih baru, saya menggunakan kira-kira yang lama itu yang masuk ke, misalnya sekarang saham Astra masuk ke industri, ya udah saya baca juga saham Astra seakan-akan yang lama tuh udah masuk sektor masuk baru. industri, iya. Saya analisa datanya ini Iya, baru iya. 3 tahun. Sebenarnya Betul. saya ada dari 2006 kalau nggak salah. 2006 ya. Baik. Pengger- Tentu ketika kita baca dengan jumlah data yang lebih banyak, tentunya memberikan suatu pandangan yang mungkin berbeda gitu ya. Mungkin itu juga bagian dari buku lo ya sih. Ntar ada. Oke, siap. Baik, jadi ini satu yang beberapa poin ya tentunya. Satu pertama yang saya lihat adalah ada PR lah, ada sektor yang masih kosong untuk berada di LQ45. Saya selalu bilang bahwa investment grade yang paling gampang yang bisa dilihat oleh seluruh umat manusia Iya, ya LQ45. Kalau IDX 30 mungkin lebih sempit lagi Lebih sempit. gitu ya. Yang kedua adalah iya, ternyata dengan digeser menjadi sektor-sektor yang baru, terjadi suatu perubahan cara kita berinvestasi. Itu juga tentunya perlu kita perhatikan kalau kita orang yang
top down. Saya mengatakan analisisnya adalah top down. Iya, saya juga top down. Top down ya? Kuantitatif. Betul, karena top down juga dari sektor memilih sahamnya. Bukan kita dari sahamnya abis itu kita cocok-cocokin dengan kondisi pasar gitu ya. Ini menjadi suatu hal yang saya kira menjadi perhatian penting buat kita sebagai seorang pelaku pasar gitu ya. Oke, thank you Di buat kali ini sharingnya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih untuk Udah ya hari ini. ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bila teman-teman juga Anda ingin bertanya dan juga memberikan usul kepada kami apa yang harus kami bahas, Anda bisa add WhatsApp 0895 0708 0789, sekali lagi 0895 0708 0789. Dan satu lagi, bila Anda belum menginstall aplikasi bernama MyRF, silakan cek di kolom deskripsi. Di aplikasi tersebut kami memberikan banyak artikel, banyak juga video-video yang selama ini tidak ada step by stepnya. Kami juga sudah menjadikan ini menjadi suatu indeks khusus sehingga Anda bisa belajar dengan baik. Dan yang terakhir, kami membuat suatu segmen baru di dalam MyRF, itu adalah fintech. Jadi mungkin bisa memperkaya informasi dan edukasi kita bersama. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert dan Adi Prasetya, salam investasi untuk Indonesia. Bye-bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.